Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, nubuat Yeskiel dan juga Injil Matius dan juga apa yang dipaparkan oleh Santo Bernardus ini mengingatkan kita kembali bahwa hidup rohani kita itu akan mendapat yang namanya guncangan-guncangan dahsyat, ya kan? Ya. Jadi apa yang dimasukkan ya oleh Nabi Yeskiel itu bisa terjadi dalam diri kita. Ya. Kenapa? Karena kalau kita mengandalkan sombong, mengandalkan diri kita sendiri, ya, ini bisa berdampak. Jadi kita bisa dalami lagi, ya, kembali mendalami itu yang kita baca tadi itu dalam pasal ke-28 atau ayat ke bab 28 ayat 1 sampai 19. Ya, ada sebuah nubuat yang ditujukan kepada Raja Tirus, ya. Tadi kan mungkin ada yang pasti bertanya nih, Pak Ngacam udah siap-siap, Tirus itu apa? Tirus itu adalah sebuah kota kuno yang terletak di wilayah Fenisia, sekarang Lebanon, ya. Tahu Lebanon, ya. Jadi Tirus itu adalah sebuah kota kuno yang terletak di wilayah Fenisia, sekarang Lebanon, yang pada masa itu merupakan pusat perdagangan yang sangat makmur dan kuat. Ya kan, Raja Tirus disebut dalam konteks ini sebagai sosok yang sangat sombong dan menganggap dirinya hampir seperti dewa. Ya. Lalu Yeskiel 28 ayat 1 sampai 19 itu nubuat tentang Raja Tirus. Jadi kesombongan Raja Tirus, Yeskiel 28 ayat 1 sampai 2 itu, nubuat ini dimulai dengan teguran Tuhan melalui Nabi Yeskiel terhadap Raja Tirus karena kesombongannya. Raja Tirus dikatakan telah menjadi sangat sombong karena kekayaannya dan kekuasaannya, sampai ia menganggap dirinya sebagai Allah yang duduk di tahta ilahi di tengah lautan. Yeskiel 28 ayat 2. Tuhan melalui Yeskiel menegur Raja Tirus dengan mengatakan bahwa meskipun ia merasa seperti dewa, ia hanyalah manusia biasa. Tuhan menubuatkan bahwa Raja Tirus akan dihancurkan oleh bangsa-bangsa asing. Kemungkinan besar mengacu pada Babel dan akan mati seperti manusia biasa tanpa ada yang bisa menyelamatkannya. Yeskiel 28 ayat 7 sampai 10. Kemudian ada ratapan untuk Raja Tirus, Yeskiel 28 ayat, ya. Nanti kelanjutannya itu Yeskiel 28. Ya, kalau dibaca lebih seksama itu 11 sampai 19. Bagian ini adalah semacam ratapan atau nyanyian duka cita atas kejatuhan Raja Tirus. Dalam teks ini Raja Tirus digambarkan sebagai sosok yang sangat elok dan sempurna, seperti malaikat yang diurapi yang berada di Taman Eden, Taman Allah, Yeskiel 28 ayat 12 sampai 13. Namun karena kesombongannya, kekerasan dan dosa-dosanya, Raja Tirus diusir dari gunung Allah dan dibinasakan. Nah, itulah yang terjadi dengan iblis, ya. Kesombongan yang timbul karena keindahan dan kekayaan telah merusak kebijaksanaannya, dan Tuhan menghukumnya dengan kehancuran total. Yeskiel 28 ayat 16 sampai 19, ya. Nah, makna dan penafsiran, simbolisme dan alegori. Raja Tirus seringkali dipandang sebagai simbol atau alegori dari kesombongan manusia yang menganggap dirinya sebagai dewa, melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh Allah. Beberapa penafsir juga melihat ini sebagai gambaran simbolis dari kejatuhan Lucifer atau iblis, karena ada kesamaan dalam deskripsi kejatuhan dari posisi mulia ke kehancuran yang hina. Kemudian peringatan, bagian ini berfungsi sebagai peringatan tentang bahaya kesombongan dan pengkhianatan terhadap Allah. Kesombongan yang tidak terkendali, terutama yang menyamakan diri dengan kekuatan ilahi, pasti akan mendatangkan kehancuran. Dalam keseluruhan konteks, nubuat terhadap Raja Tirus adalah bagian dari serangkaian nubuatan Yeskiel terhadap bangsa-bangsa yang berada di sekitar Israel, yang semuanya merupakan peringatan tentang konsekuensi dari kesombongan dan penolakan terhadap Allah. Nah, jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya, mari kita sadar bahwa 93 orang dari kita itu harus disadarkan, ya, bahwa bahaya kesombongan itu adalah berasal dari kuasa iblis, kuasa dunia, kuasa hawa nafsu. Dan ini berdampak bagi pertumbuhan iman kita. Nah, jangan sampai kita menjadi pribadi yang sombong, ya. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, ini merupakan suatu peringatan bagi kita, ya, bahwa bahaya kesombongan ini bisa mengganggu hidup rohani kita. Dan itu mungkin jawaban-jawaban yang mungkin dipertanyakan, ya.
Jadi kalau Pak Atis kan bilang kita ini sudah dewasa. Sebenarnya dia mau mengatakan bahwa ada kesombongan pribadi, kawan-kawan tak mau hadir. Tuh, cuman kan dia lebih halus mengatakan itu. Nah, sama seperti Matius bab 19 ayat 23 sampai 30 tadi yang sudah kita kaji ya. Jadi bagaimana kesulitan orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dan tentang upah yang akan diterima oleh mereka yang mengikuti Dia. Jadi kesulitan orang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga ayat 23 sampai 26, Yesus mengajarkan bahwa sangat sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena kekayaan seringkali menjadi penghalang yang besar bagi seseorang untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Kekayaan dapat membuat seseorang bergantung pada diri sendiri dan duniawi, bukan pada Allah. Ilustrasi tentang unta dan lobang jarum ayat 24 menekankan betapa sulitnya tugas itu. Ini mengejutkan murid-muridnya yang kemudian bertanya, siapa yang dapat diselamatkan jika demikian halnya? Yesus menjawab bahwa meskipun tampaknya mustahil bagi manusia untuk mencapai keselamatan, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ini karena melalui perantaraan Yesus Kristus. Ini menunjukkan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah, bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan usaha manusia semata. Jadi bukan karena usaha kita, ya, tetapi karena jasa Yesus Kristus. Kemudian janji kepada para pengikut Yesus ayat 27 sampai 29, Petrus mengingatkan Yesus bahwa para murid telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikutinya dan ingin tahu apa yang akan mereka terima sebagai balasannya. Yesus menjanjikan bahwa pada akhir zaman mereka yang setia mengikutinya akan duduk di atas tahta untuk menghakimi Israel dan akan menerima berkat yang luar biasa, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang, yaitu hidup yang kekal. Kemudian pembalikan nilai dalam kerajaan Allah ayat 30, Yesus mengakhiri dengan pernyataan bahwa banyak orang yang dianggap penting dan memiliki kedudukan tinggi dalam dunia ini yang terdahulu, akan menjadi yang terakhir di kerajaan Allah, dan sebaliknya mereka yang dianggap rendah atau tidak penting, yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini menunjukkan pembalikan nilai yang sering terjadi dalam kerajaan Allah, di mana yang penting bukanlah kekayaan atau status, tetapi kerendahan hati dan ketulusan dalam mengikuti Allah. Bagian ini mengajarkan tentang kerendahan hati, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, dan bagaimana nilai-nilai duniawi seringkali bertolak belakang dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Demikianlah materi bimbingan penyuluhan dan katekese kita pada hari ini. Terima kasih untuk perhatian Bapak-Bapak. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Jika ada pertanyaan silakan Pak, masih ada waktu 29 menit.